Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Maharani Andita Mayangsari, dan rekan saya Hanum Wulandari, Ariska Hanum Pramesti, dan Diana Marantika dari kelas Biologi E 2019 akan menjelaskan tentang KBIUD atau KB Spiral. Baiklah teman-teman, pada pembahasan yang pertama ini kita akan mengetahui apa itu pengertian dari IUD atau AKDR. Jadi, IUD itu adalah kepanjangan dari intrauterine device, adalah suatu alat kontrasepsi rahim dalam yang berupa alat kontrasepsi yang disisipkan ke dalam rahim. Dia itu berbahan dasar plastik, berbentuk seperti huruf T dan ukurannya sekitar 3 cm. Nah, pada IUD ini terdapat tali yang berfungsi untuk menggantungkan dari leher rahim hingga ke dalam vagina. Nah, tahukah teman-teman bahwa IUD ini di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan KB spiral. Cara kerja dari IUD ini adalah menghambat atau mencegah sel sperma itu masuk ke dalam saluran rahim wanita, sehingga dia itu mencegah terjadinya pembuahan agar tidak terjadi kehamilan. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis dari IUD atau AKDR ini? Pada dasarnya, IUD ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, IUD hormonal dan IUD non-hormonal. Nah, contoh dari IUD hormonal ini adalah Progesterzeti atau Alzati dan LNG20. Sedangkan pada IUD non-hormonal, contohnya adalah Lipsloop, Novati, dan Coperty. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana cara kerja dari IUD atau AKDR ini? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya IUD terbagi menjadi 2 jenis, yaitu IUD hormonal dan IUD non-hormonal. Pada IUD hormonal, IUD ini akan melepaskan hormon progesteron sedikit demi sedikit setiap harinya. Nah, hormon ini yang akan mengentalkan cairan di sekitar atau di bagian leher rahim sehingga sperma sulit untuk masuk ke dalam rahim. Nah, teman-teman, jika sampai terjadi pembuahan, nah ini si hormonnya ini loh, dia itu akan menipiskan lapisan rahim sehingga sel telur yang tadinya sudah terbuahi, dia akan susah untuk menempel. Lalu yang kedua ada IUD non-hormonal. Pada IUD non-hormonal ini terdapat lilitan tembaga di sekelilingnya. Tembaga ini yang akan mengeluarkan zat yang menimbulkan peradangan di dalam rahim sehingga dia itu akan merusak sel telur dan sel sperma sebelum mereka itu bertemu. Kemudian, apakah IUD atau AKDR itu benar-benar dapat mencegah kehamilan? Menurut United Kingdom National Health Service, IUD termasuk ke dalam alat kontrasepsi yang paling efektif selain implan. Kurang dari 1 orang pengguna yang gagal dari 100 orang pengguna. Artinya, lebih dari 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Berapa lama sih efektivitasnya bertahan? IUD hormonal dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Kemudian, jika seorang wanita berusia 40 tahun atau lebih ketika memasang IUD, maka dapat dibiarkan hingga masa menopause atau tidak membutuhkan alat kontrasepsi. Lalu, bagaimana sih cara memasang IUD atau AKDR? Apakah sakit? Mari kita simak. Dokter kandungan atau bidan yang berpengalaman umumnya akan memastikan kamu sedang tidak dalam kondisi hamil. Lalu, mereka akan menginformasikan tahap-tahap pemasangan IUD sebelum proses pemasangan dilakukan. Selama proses pemasangan, memang ada rasa tidak nyaman, dan kamu diperbolehkan untuk meminum obat pereda nyeri setengah jam sebelumnya. Hal ini dilakukan karena IUD harus dimasukkan ke dalam rongga rahim, sementara jalur masuknya adalah leher rahim yang bentuknya seperti lorong sempit. Untuk itu, dokter akan menggunakan bantuan spekulum untuk menahan leher rahim agar tetap terbuka selama proses pemasangan IUD. Seperti apa sih bentuk spekulum itu? Spekulum itu bentuknya seperti ini. Kemudian, seluruh proses pemasangan IUD hanya membutuhkan waktu 5-10 menit saja. Kapan sih waktu yang tepat buat
pemasangan IUD atau AKDR? Jadi, pemasangan IUD atau AKDR dapat dilakukan kapan saja, baik pada saat haid maupun tidak. Dan pastikan juga bahwa wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil. Pemasangan IUD atau AKDR akan lebih mudah dan tidak terlalu nyeri apabila dilakukan pada saat haid, karena pada saat itu dinding serviks sedang terbuka. Tapi, apakah IUD atau AKDR dapat dipasangkan setelah proses persalinan? IUD atau AKDR dapat dipasangkan 48 jam setelah proses persalinan. Bahkan, IUD atau AKDR dapat dipasangkan 6-8 minggu setelah proses persalinan. Lah, terus, apakah pemasangan IUD atau AKDR dapat berpengaruh terhadap ASI? Pemasangan IUD atau AKDR tidak berpengaruh terhadap ASI. Pemasangan alat ini hanya memberikan efek di rahim saja, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap organ-organ lain dan tentunya produksi ASI. Ada nggak sih efek samping dari pemasangan IUD atau AKDR? Memang, pemasangan IUD atau AKDR memberikan efek samping tergantung dengan jenis apa yang dipakai. Untuk IUD atau AKDR non-hormonal memberikan efek samping yaitu haid yang menjadi lebih banyak dan lebih nyeri. Sedangkan untuk IUD atau AKDR hormonal, efek samping yang ditimbulkan yaitu haid yang menjadi tidak teratur atau bahkan tidak haid sama sekali. Bahkan juga dapat timbul keputihan maupun flek. Namun, efek samping ini dapat menghilang dengan sendirinya seiring dengan adaptasi tubuh terhadap IUD atau AKDR. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari topik sebelumnya. Selanjutnya yaitu bagaimana jika seseorang yang belum punya anak ingin memasang IUD atau AKDR. Nah, jika Anda yang belum punya anak ingin memasang IUD atau AKDR, hal tersebut boleh-boleh saja. Akan tetapi, ukuran rahim wanita yang belum memiliki anak itu lebih kecil daripada ukuran rahim wanita yang sudah melahirkan. Nah, hal tersebut memungkinkan IUD atau AKDR-nya itu keluar dengan sendirinya. Baiklah, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari kontrasepsi IUD. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu mencegah kehamilan hingga 99%. Pemakaian IUD dengan benar dapat mencegah kehamilan dengan sangat efektif. Kemungkinan hamil setelah penggunaan alat IUD kurang dari 1%. Yang kedua yaitu lebih praktis. Kenapa dibilang lebih praktis? Karena dalam sekali pemasangan dan mencegah kehamilan dalam waktu yang cukup lama. Yang selain itu, penggunaan kontrasepsi IUD ini dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu 10 tahun. Selain itu, pelepasan IUD dapat dilepas kapan saja ketika Anda sudah merencanakan kehamilan. Yang ketiga yaitu harganya relatif terjangkau. Dari segi harga, kontrasepsi IUD ini bisa dibilang lebih murah karena Anda hanya mengeluarkan biaya pada saat pemasangan saja. Yang selanjutnya yaitu aman untuk ibu menyusui. Di sini ibu menyusui harus lebih jeli memilih alat kontrasepsi agar produksi dan kualitas ASI tetap terjaga. Alat kontrasepsi IUD non-hormonal disarankan bagi ibu menyusui. Kelebihan yang selanjutnya yaitu tidak mempengaruhi hubungan intim. Yang selanjutnya, alat kontrasepsi IUD atau AKDR ini tidak mempengaruhi berat badan, tidak membuat badan gemuk. Selanjutnya direkomendasikan untuk kondisi tertentu. Kontrasepsi IUD ini direkomendasikan bagi Anda yang tidak bisa mengonsumsi pil KB atau mempunyai penyakit tertentu seperti darah tinggi. Baiklah, adapun kekurangan dari kontrasepsi IUD atau AKDR ini antara lain yang pertama yaitu sakit saat pemasangan IUD atau AKDR. Yang kedua,
perubahan siklus haid umumnya pada 3 bulan pertama dan akan teratur setelah kurang lebih 3 bulan. Yang ketiga yaitu bercak antara periode menstruasi. Yang keempat, tidak melindungi diri dari penyakit menular seksual. Yang kelima, kram atau sakit punggung selama beberapa hari setelah pemasangan IUD. Dan yang terakhir yaitu menstruasinya lebih lama dan kramnya lebih buruk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.